berikan kepada Pak Setiadi, baru setelah itu kita akan diskusi bersama. Silakan Bu Nadia. Baik, terima kasih Bu Widiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Direktur Oblik, Bapak Ibu sekalian yang mewakili Bio Farma, dan tentunya Pak Setiadi selaku Chief DTO Kementerian Kesehatan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyempatkan waktunya hadir pada kesempatan di siang hari ini. Kita tahu bahwa jumlah vaksin yang datang di Indonesia ini sudah mencapai 190 juta dosis, baik dalam bentuk bulk maupun dalam bentuk bahan baku. Dan Indonesia kembali akan kedatangan vaksin COVID-19 pada hari ini kurang lebih sebanyak 2,5 juta dosis yang akan tiba di tanah air kita. Sementara itu jumlah vaksin yang sudah kita suntikan adalah sebanyak 84,5 juta dosis vaksin, di mana 54,9 juta dosis itu adalah dosis pertama dan 29,5 juta dosis itu adalah untuk penyuntikan dosis kedua. Sementara 320.000 dosis sudah kita suntikan kepada tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan melalui Bio Farma mendistribusikan vaksin, peralatan pendukung dan logistik ke Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi mendistribusikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mendistribusikan ke puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayahnya. Pendistribusian vaksin dan peralatan pendukung serta logistik ini harus dilakukan dan dikelola sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk menjamin kualitas yang baik. Dalam suatu sistem yang berjalan, pencatatan dan pelaporan menjadi sangat penting untuk dilakukan dan merupakan dokumentasi rangkaian proses dari hasil kegiatan. Pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan akurat, lengkap, tepat, waktu, dan secara terus-menerus. Selain pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan, maka juga harus dilakukan pencatatan dan pelaporan pemakaian vaksin dan logistik. Pencatatan dan pelaporan vaksin dan logistik pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menggunakan sistem monitoring logistik elektronik, yaitu biotracking atau sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik atau SMILE. Pencatatan dan pelaporan logistik mencakup hal-hal sebagai berikut. Jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa dari vaksin dan logistik vaksinasi yang diterima, yang dikeluarkan, yang digunakan, yang rusak, dan yang kadaluarsa. Adapun proses pendistribusian vaksin tercatat dalam aplikasi distribusi vaksin yang sudah terhubung dengan SMILE yang akan mencatat sesuai dengan kesesuaian jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa vaksin yang diterima dari distributor yang mengirimkan di setiap tingkatan. Petugas Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pencatatan jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa vaksin maupun logistik yang diterima, yang dikeluarkan maupun yang rusak atau kadaluarsa dengan SMILE melalui telepon genggam masing-masing. Apabila data alokasi vaksin maupun logistik belum tersedia di dalam SMILE, maka Dinas Kesehatan Provinsi dapat menginput secara mandiri jumlah vaksin yang dialokasikan untuk pelaksanaan vaksinasi selama periode tertentu melalui SMILE. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Provinsi, dan Fasiankes melakukan pencatatan jumlah, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa vaksin dan logistik sama seperti dengan proses sebelumnya. Pencatatan yang dilakukan melalui SMILE akan dilaporkan kembali secara real-time ke sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19, sehingga penting bagi petugas yang bertanggung jawab atas logistik vaksin untuk melakukan update penerimaan serta keluar masuknya vaksin di fasilitasnya masing-masing dengan melalui penggunaan telepon genggam. Apabila vaksin refrigerator yang dilengkapi dengan alat pemantau suhu berteknologi kita sebut sebagai Internet of Things yang terhubung dengan SMILE, maka suhu vaksin refrigerator akan dapat juga terpantau melalui SMILE ini secara jarak jauh dan terus-menerus. Dan SMILE juga akan dapat merekam dan menyimpan data suhu vaksin refrigerator tersebut. Izinkanlah saya menyampaikan pada saat ini
Dashboard vaksin Kementerian Kesehatan telah diperbarui, sehingga pengguna dimudahkan untuk memantau estimasi ketersediaan stok vaksin dan update data jumlah vaksin berdasarkan wilayah dengan satuan terkecil adalah kabupaten kota. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses dashboard vaksin Kemenkes melalui link www.vaksin.kemkes.go.id #alokasi/vaksin. Website ini dapat diakses oleh publik dan memuat informasi tentang penerimaan vaksin, pemakaian vaksin, stok dosis vaksin, rata vaksinasi minggu lalu, serta estimasi sisa pelayanan dari stok berdasarkan jumlah stok yang tersedia. Selanjutnya, informasi lebih detail mengenai website ini akan disampaikan oleh Bapak Setiadi sesuai dengan disampaikan oleh Ibu Karo tadi. Baik, terima kasih Bu Nadia. Dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Setiaji yang akan memberikan penjelasan yang lebih teknis terkait dengan website yang termasuk. Monggo silahkan Pak Setiaji. Ya, terima kasih Bu Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Sekjen, Widya, Bu Nadia, kemudian ada Bu Dir Oblik, serta rekan-rekan media. Izin saya mau share dulu website yang tadi sudah disampaikan terkait dengan ketersediaan vaksin. Nah, mungkin kurang lebih 3 bulan yang lalu kami sudah men-share website ini untuk menginformasikan cakupan vaksinasi COVID. Ya. Kemudian di bagian atas, Bapak dan Ibu bisa melihat ada menu stok vaksin. Ini baru saja kami tambahkan untuk menginformasikan ketersediaan vaksin di masing-masing wilayah. Nah, jadi nanti bisa langsung masuk ke stok vaksin. Kemudian tersedia informasi yang kami update sehari sekali, kurang lebih jam 5 sore, yang berisikan informasi ketersediaan vaksin, termasuk juga penerimaan yang sudah disampaikan di masing-masing kabupaten kota. Kemudian juga berisikan mengenai kecepatan vaksin rata-rata selama seminggu. Nah, dasar inilah yang kami gunakan untuk melakukan estimasi ketersediaan vaksin hingga berapa hari. Nah, di dalam informasi ini juga kami sediakan dalam bentuk visualisasi peta, dan kemudian ada indikator untuk bisa mengetahui secara cepat ketersediaan vaksin selama kurang dari 7 hari, terus kemudian 7 sampai dengan 10 hari, 10 sampai 14 hari, dan kemudian lebih dari 14 hari. Nah, dengan adanya informasi ini bisa menjadi alat perencanaan dan kemudian alat monitoring oleh publik terkait dengan ketersediaan vaksin di masing-masing provinsi ataupun juga kabupaten kota. Nah, kemudian di bagian atas kita bisa melihat bahwa ini adalah satuan terkecil kabupaten kota dan kemudian juga bisa dilihat berdasarkan provinsinya. Nah, data ini kami dapatkan dari hasil input dan kemudian juga hasil distribusi oleh Kemenkes dan juga kalau di level kabupaten kota adalah distribusi dari provinsi maupun juga dari pusat. Nah, kemudian berisikan informasi penerimaan, ini adalah distribusi yang sudah disalurkan ke masing-masing kabupaten kota termasuk juga provinsi, dan kemudian juga berkaitan dengan pemakaian, yaitu yang didapatkan dari hasil vaksinasi di masing-masing kabupaten kota serta wastage-nya. Dan kemudian hasilnya itu adalah stok dosis vaksin yang tersedia ataupun tersimpan di masing-masing kabupaten kota. Nah, dari informasi ini kita juga bisa membreakdown-nya ataupun melakukan filtering berdasarkan estimasi datanya, terus kemudian juga berdasarkan provinsinya, atau kita ingin masuk ke berdasarkan kabupaten kotanya. Dan kemudian nanti akan tertampil peta dari masing-masing wilayah tersebut. Jadi kita bisa fokus berdasarkan informasi apa yang ingin ditampilkan. Nah, dengan adanya informasi ini, kita bisa melihat persediaan ataupun juga estimasi dari ketersediaan stok vaksin di masing-masing wilayah. Dan ini bersifat publik, tidak ada login ataupun juga user ID yang diperlukan. Dan kemudian di bagian bawah ada disclaimer terkait dengan informasi ini.
bahwa data ini bersifat dinamis, diupdate setiap sehari sekali, dan kemudian data ini tergantung juga dari hasil input khususnya dari Vaskes ya, terkait dengan ketersediaan ataupun stok yang ada di masing-masing kabupaten kota ataupun di Vaskesnya. Dan ini juga merupakan alat kontrol terkait dengan tersedia atau tidaknya berdasarkan hasil input di Vaskes dimaksud. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti silakan media untuk bisa melakukan eksplorasi dari data-data ini, dan akan selalu kita update data-data yang lain di kesempatan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiaji dan terima kasih Bu Nadia. Saya akan buka pertanyaan, sekitar 4 atau 5 pertanyaan dari teman-teman media. Silahkan bisa raise hand untuk sementara, atau kalau misalnya itu juga menulis di chat. Untuk sementara bisa raise hand, siapa dulu? Silahkan. Oh, dari suara.com untuk Pak Setiaji. Izin Pak, apakah web vaksin ini update secara real time atau diperbaharui beberapa jam sekali, dan seberapa akurat data dengan stok vaksin yang ada di lapangan? Kemudian untuk Bu Nadia, mungkinkah Indonesia punya satu pintu yang terintegrasi untuk mendaftar vaksinasi karena banyak masyarakat yang masih kesulitan mengakses vaksinasi COVID-19? Monggo silakan Pak Setiaji terlebih dahulu. Ya, terima kasih dari suara.com. Seperti tadi saya sampaikan, di dalam website juga terlihat bahwa data ini kami update untuk saat ini adalah sehari sekali. Nah, nanti kita akan mengupdate lebih sering, kemungkinan bisa 2 hari sekali. Jadi intinya ini tidak real time ya, tetapi kita update untuk saat ini adalah sehari sekali. Tapi nanti di kesempatan lain kita akan coba update sereal mungkin. Dan kemudian terkait dengan stok tadi ya, itu juga tergantung dengan input dari masing-masing kabupaten kota, sesuai dengan disclaimer yang kami sampaikan di keterangan di bawah web tadi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Dini. Jadi sebenarnya website ini adalah merupakan inisiatif Kemkes untuk mendorong transparansi data vaksinasi kita kepada masyarakat ya, dan tentunya agar mendekatkan akses vaksin kepada masyarakat itu mudah dijangkau. Jadi salah satu tadi pertanyaan Dini adalah bagaimana masyarakat yang masih kesulitan. Jadi dengan melihat data tersebut bisa secara transparan diketahui situasi ketersediaan vaksin di kabupaten kota di mana masyarakat itu tinggal. Nah, tentunya tadi ini kita akan terus, tadi disampaikan Pak Setiaji, bahwa kita akan terus memperbaiki dan mengimprove tentunya dashboard ini, dan datanya yang paling penting adalah bagaimana kepatuhan daripada tadi yang saya jelaskan untuk memasukkan data laporan, karena data tersebut bisa saja sifatnya sementara dan sewaktu-waktu itu bisa berubah pada saat dilakukan perubahan oleh pihak yang membagikan atau yang melaporkan data tersebut kepada Kementerian Kesehatan ya. Jadi memang harus mengupdate secara rutin mulai dari Fasiankes, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi. Kami terkait tentang proses apakah mungkin mendaftar melalui satu pintu ya, ini memang sangat dinamis sifatnya. Jadi memang kita ketahui bahwa pelaksanaan vaksinasi dengan sasaran hampir 160 juta ini kita juga sudah berikan kewenangan pengaturannya pada tingkat kabupaten kota. Bahkan pada tingkat Fasiankes pun sudah dilakukan pengaturan, sehingga memang untuk mencegah terjadinya kerumunan dan memudahkan masyarakat mengakses, salah satunya adalah dengan melakukan pendataan dan pengaturan jadwal vaksinasi yang lebih baik, sehingga bisa dipastikan pada minggu tersebut berapa jumlah vaksin yang tersedia untuk penyuntikan dosis pertama maupun penyuntikan dosis kedua. Karena memang kita mengingat bahwa vaksin yang kita terima ini tidak kita terima dalam jangka waktu sekaligus ya, jadi tidak semua vaksin datang. Kita tahu
baru 190 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk ataupun dalam bentuk jadi yang sudah kita terima, artinya baru kurang lebih 160 juta dosis vaksin jadi dari kebutuhan kita 426 juta dosis. Jadi memang proses vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Baik, terima kasih Pak Setiaji dan Bu Nadia. Sekarang dari Andi Antara, apakah aplikasi Smile ini tergabung dalam dashboard vaksin dan apa yang membedakan informasi di dashboard vaksin dengan Smile? Monggo Pak Setiaji. Ya, terima kasih Andi dari Antara. Ya, jadi ini semua tergabung ke dalam sistem satu data vaksin, yaitu KPCPEN. Jadi data Smile itu kita masukkan ke dalam satu data yang di dalamnya bukan hanya berisikan distribusi, tetapi juga pemakaian vaksinnya. Nah, kemudian data itulah yang kita tampilkan setelah digabungkan ke dalam satu data, dimasukkan ke dalam dashboard vaksin yang untuk publik ini. Jadi secara sumber datanya ada dua, pertama dari Smile untuk yang distribusinya, termasuk pemakaian. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah kita gabungkan juga dengan pemakaian dari PICARE ataupun juga yang sudah masuk ke dalam KPCPEN ataupun satu data. Jadi sumbernya tetap sama. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan dari Leni Republika terkait vaksinasi yang sudah diberikan dan bertambahnya target sasaran menjadi 208 juta jiwa. Maka apakah vaksin yang dibutuhkan bisa diamankan? Karena target awal 181,5 juta, tapi kini bertambah karena anak-anak dan ibu hamil bisa divaksin. Kemudian apakah Kemenkes memiliki pemetaan bagaimana menyimpan atau cold chain vaksin yang butuh penyimpanan khusus semacam Moderna? Kemudian apakah Kemenkes memiliki target deadline vaksinasi untuk 208 juta selesai kapan? Karena setahu saya herd immunity harus dilaksanakan secepat mungkin. Monggo, Pak Setiaji, izin Ibu Nadia sedang menjawab dari yang satu lagi. Ya, sepertinya mungkin ini harus di direktur terkait ya, tetapi secara prinsip bahwa target ini sudah kita amankan ya untuk mencapai dengan 208 juta jiwa. Termasuk juga di dalamnya target-target tadi kan bertambah, sebelumnya 181 minus yang anak-anak dan ibu hamil. Kemudian setelah ada pertambahan, kita juga tetap memastikan bahwa sasaran tersebut bisa tercapai dengan penyediaan vaksin dari berbagai sumber. Nah, kemudian termasuk juga penyimpanan. Kami juga sudah memetakan kabupaten kota mana saja yang siap untuk menyimpan terkait dengan Moderna, ya, karena Moderna ini membutuhkan cold chain yang khusus ya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, selesai kapan ya herd immunity ini bisa dilaksanakan ya sesuai dengan apa yang diinformasikan bersama oleh Pak Presiden dan Kemenkes. Kita harapkan di akhir Desember ini ya kita bisa mencapai target kita ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Setiaji. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan media? Ini boleh raise hand. Masih saya buka kesempatan untuk 2 pertanyaan lagi sebelum kita tuntaskan. Ada lagi teman-teman media? Kayaknya nggak ada. Baik, sepertinya tidak ada Pak Setiaji dan Bu Nadia. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kami siang ini dan mudah-mudahan jawaban-jawaban dari Pak Setiaji dan juga Bu Nadia akan ditulis dengan baik dan rapi oleh teman-teman media dan akan diumumkan untuk dimanfaatkan. Baik, terima kasih banyak Pak Setiaji, terima kasih banyak Bu Nadia, terima kasih Pak Sekjen, juga Ibu Dir Oblik, dan Bapak dan Ibu yang hadir. Terima kasih rekan media, sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih semuanya.